Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu contoh persoalan tentang ketegaran harga pada pasar oligopoli. Pada pasar oligopoli itu terkenal dengan adanya perubahan demand karena terjadinya penurunan harga dari salah satu peserta oligopoli. Ya, pada waktu pertama kali, yaitu fungsi demand-nya adalah Q1 sama dengan 28 min 4 P1. Kemudian Q2 adalah 10 min P2. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah Q1 ini dia lebih curam karena di sini dia apa koefisien P1-nya adalah minus 4, di sini koefisien P1-nya adalah minus 1 ya. Jadi pada waktu dia demand 1, yaitu bentuk kurva demand-nya agak lebih curam dibandingkan dengan bentuk demand-nya sesudah dia menurunkan harganya, itu menjadi Q2, fungsi demand-nya. Kemudian diketahui total cost-nya adalah 2Q plus 0,025 Q kuadrat. Nah, hitunglah jumlah barang dan harganya supaya labanya maksimum. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut, di mana di sini pada waktu dia Q1 ini kemudian kita rubah menjadi fungsi dari harga, yaitu P1 sama dengan 7. 7 ini dapatnya dari mana? Dari 28 dibagi 4 ya. Kemudian ini menjadi seperempat Q1 ya, seperempat Q1 ya. Kemudian sehingga TR1 adalah P1 kali Q1, yaitu 7 min seperempat Q1 dikalikan Q1 sama dengan 7 Q1 dikurangi seperempat Q1 kuadrat. Marginal revenue 1 adalah ini turunan dari TR1 ini, yaitu menjadi 7 dikurangi 2-nya turun ke depan menjadi setengah Q1. Jadi di MR1. Q2 kita rubah menjadi P2, yaitu Q2-nya sama dengan 10 dikurangi P2 menjadi P2 sama dengan 10 dikurangi Q2. Kemudian kita hitung TR2-nya, yaitu P2 kali Q2 sama dengan 10 min Q2 kali Q2 sama dengan 10 Q2 dikurangi Q2 kuadrat. Nah, kemudian ini TR2 ini kita turunkan menjadi MR2. Jadi berarti MR2 ini adalah bagian dari revenue, bagian dari margin revenue yang sesudah penurunan harga. Yaitu dari sini turunannya itu menjadi 10 dikurangi 2Q2. Kemudian MC-nya ini kita turunkan dari fungsi C-nya ini adalah ini menjadi 2 menjadi 0,05 Q. Kemudian kita potong P1 dengan P2. Kita potongkan P1 P2 berarti ini adalah ketika pada waktu demand-nya patah ya, pada waktu demand-nya patah dari demand 1 dan demand 2, yaitu di mana P1 itu adalah 7 dikurangi seperempat Q sama dengan 10 dikurangi Q2. Jadi Q-nya ini sama, menjadi Q1 dan Q2 itu dianggap sama. Kemudian ini menjadi 3/4 Q. Ini Q-nya pindah ke sana, ke kiri, dan 7 pindah ke kanan. 3/4 Q sama dengan 3. Jadi Q sama dengan 12/3 sama dengan 4. Jadi produk yang dihasilkan oleh seorang oligopoli pada saat dia menurunkan harga itu adalah Q-nya sama dengan 4. Nah, harganya adalah kita masukkan ke fungsi harganya, yaitu 7. Yang ini salah satu saja ya. 7 dikurangi seperempat Q. Q-nya ada 4 ya. Ini menjadi 1, 7 kurang 1 sama dengan 6. Kalau kita masukkan ke fungsi yang satu lagi juga akan sama, itu 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Kemudian MR1 kita lihat di sini, MR1 adalah pada waktu titik potong titik tegak MR yang paling atas, yaitu 7 dikurangi setengah Q sama dengan 7 kali setengah dikalikan 4 sama dengan 2. Ini 2, kemudian 7 kurang 2 sama dengan 5.
ya. Kemudian MR2 adalah 10 dikurangi 2 Q, 10 dikurangi 2 kali Q, 8, 10 kurangi 8 sama dengan 2. Kemudian berarti ini adalah titik terendah dari marginal revenue yang pada bagian yang tegak. Kemudian MC sama dengan 2 plus 0,05 kali 4 sama dengan 2,2. Berarti inilah titik potong average cost pada bagian marginal revenue, pada bagian yang tegak. Labanya adalah apa, kita masukkan TR dikurangi TC, berarti TR-nya adalah P kali Q. P kali Q dikurangi dengan 0,025 Q kuadrat. Ini P kali Q berarti P-nya tadi 6, Q-nya 4, berarti ini adalah 24. Ya, 24 dikurangi 8. Ini 2 kali 4, 8, berarti 16. 16 dikurangi lagi menjadi di sini Q kuadrat. Q kuadrat ini adalah berarti 4, 16. 16 berarti 16 dikalikan 0,025. 0,025 kalikan 16 berarti 0,4. Berarti 16 kurangi 0,4 berarti labanya adalah 15,06. Ya, labanya 15,06. Nah, dari hasil ini kemudian kita gambarkan ini adalah D1 pada waktu dia Q1, ya. Kemudian ini adalah D2 pada waktu dia adalah sesudah dia menurunkan harga. Kemudian ini adalah titik patah demand-nya, berarti demand-nya mengikuti seperti ini, ya. Ini kemudian ini adalah Q-nya sama dengan 4. 4 ini kemudian dipotongkan ke demand-nya, kemudian titik ke titik potongnya, kemudian di sini harganya yang 6 yang sudah kita hitung. Kemudian tadi ada MC 2,2. MC 2,2 itu setelah kita gambarkan nih MC-nya, kemudian ini AC-nya, ya. Kemudian ini AC ini dipotong oleh MR. Ini ya, MR yang tegak ini, ya. MR yang tegak ini pada titik 2,2. Sehingga di sini adalah cost-nya 2,2. Kemudian ini 6, berarti labanya di sini adalah labanya dalam kotak yang ini labanya, ya. Kemudian di dalam ketegaran harga, dia jumlah yang bisa dijual adalah 4. Jadi average cost-nya akan bergerak dari titik 2 sampai titik 5 agar dia tetap mendapatkan keuntungan yang sama, ya. Sehingga sini demand-nya ini patah, di sini demand-nya patah begini, ya, sampai D1. Kemudian MR-nya juga patah di titik 5 dan titik 2, ya. Kemudian ini melanjutkan ke sini. Oke, demikian satu contoh dari ketegaran harga dari pasar oligopoli. Semoga bermanfaat.